Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi Islam, Bapak Abdul Ghafur SAG MA, serta teman-teman yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya sampai saat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pesan yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu tentang aspek dakwah Islam. Seperti yang kita ketahui, dakwah merupakan upaya untuk mendorong manusia menuju kebenaran dengan menanamkan nilai moral dan karakter mulia. Terutama di era modern seperti saat ini, dakwah itu semakin dibutuhkan dan bahkan semakin penting karena masyarakat banyak menghadapi tantangan seperti penurunan etika, pengaruh budaya global, dan kemajuan teknologi. Nah, dakwah itu nggak cuma berupa ceramah, tetapi berbagai aktivitas yang menuju kepada kebenaran dan kebaikan melalui berbagai media itu juga disebut dengan dakwah. Nah, seiring berkembangnya zaman, para dai atau pendakwah juga harus menyesuaikan metode dakwahnya agar pesan yang disampaikan bisa diterima ke berbagai kalangan. Nah, dakwah itu sangat banyak ya manfaatnya. Terutama dakwah itu dapat memperkuat hubungan sosial serta membentuk masyarakat yang bermoral dan berbudaya, sehingga menjadi sumber kedamaian bagi masyarakat atau bagi kehidupan manusia. Nah, untuk pengertian dakwah sendiri, secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan, yang artinya menyeru, memanggil, mengajak, atau menjamu. Nah, dalam konteks ini, dakwah dipahami sebagai sebuah aktivitas untuk mengarahkan atau mengajak manusia atau seseorang kepada suatu tujuan tertentu, terutama kepada kebaikan atau kebenaran. Kata dakwah juga memiliki makna lain, yaitu menyeru seseorang, yang mengartikan bahwa dakwah ini merupakan interaksi antara dua pihak, yaitu pihak dai atau pendakwah yang memberi ajakan dan pihak mad'u atau yang menerima ajakan. Ini menandakan bahwa dakwah adalah proses komunikasi yang memiliki tujuan tertentu. Bahkan di dalam Al-Quran, kata dakwah dan berbagai bentuknya itu terdapat 211 kali. Nah, ini menandakan bahwa dakwah itu sangat penting untuk dilakukan, terutama bagi kita sebagai seorang muslim. Dakwah juga dapat dilakukan secara individu atau berkelompok ya, dengan terencana dan profesional, sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri. Nah, namun nggak semua dakwah itu diartikan sebagai ajakan atau menyeru. Bahkan sebagian ada yang berpendapat bahwa dakwah itu sebagai doa atau permohonan. Nah, balik lagi itu tergantung dari konteks ayatnya. Namun ada yang berpendapat dakwah itu diartikan sebagai menjelaskan atau menerangkan. Seperti yang bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, jadi ayat ini menerangkan bahwa dakwah itu cukup dengan menjelaskan atau menerangkan dan tidak boleh adanya paksaan. Terminologi, ada beberapa para ahli yang berpendapat seperti Abu Bakar Zahari yang berpendapat bahwa dakwah adalah usaha ulama untuk mengajarkan hal-hal yang menyadarkan umat tentang urusan agama dan dunia.
Nah, ada juga dari Syekh Ali Mahfuz yang berpendapat bahwa dakwah berarti mendorong manusia berbuat baik dan mencegah yang mungkar agar bahagia di dunia dan akhirat. Nah, ada pula dari menurut hadis. Nah, seperti yang Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan, dan jika tidak mampu lagi, maka dengan hati. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini itu menunjukkan bahwa setiap muslim wajib berdakwah sesuai kemampuan untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa dakwah itu nggak cuma secara individu, tapi bisa berkelompok. Nah, contohnya ada kayak lembaga-lembaga dakwah. Nah, kalau di dalam Islam, lembaga dakwah adalah organisasi yang bertugas menyebarkan ajaran Islam, membangun masyarakat, dan menguatkan nilai tauhid mereka. Nah, dakwah juga nggak cuma berupa ceramah, tetapi mencakup berbagai bidang seperti bidang pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan politik. Lembaga dakwah ini berfungsi untuk mengelola dan menyampaikan pesan Islam melalui program yang sudah terencana. Kalau pada zaman dulu, dakwah itu disampaikan langsung oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, semakin berkembangnya Islam, muncullah lembaga-lembaga dakwah kayak majelis atau madrasah, majelis taklim, atau lembaga dakwah di kampus itu juga semakin berkembangnya, jadi semakin banyak lembaga dakwahnya. Nah, kalau di Indonesia ada nih contohnya lembaga dakwah kayak yang pertama itu ada LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nah, LDII ini adalah organisasi Islam yang resmi dan diakui oleh pemerintah. Tujuannya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat agar lebih bermanfaat. Nah, LDII ini berupaya untuk membentuk masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai Pancasila dan ridho Allah. Nah, selanjutnya ada juga nih Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal sebagai NU. NU adalah organisasi Islam yang tersebar di Indonesia yang berdakwah melalui pendekatan kultural, tradisi pesantren, dan budaya lokal. NU juga menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta memperkuat persatuan umat dengan cara yang santun. Nah, selanjutnya ada juga nih Muhammadiyah. Muhammadiyah berdakwah melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Pendekatannya modern dan rasional. Seperti organisasi ini membangun banyak sekolah, universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial untuk mencerdaskan masyarakat serta menegakkan nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya ada pendekatan dakwah. Karena pasti diperlukan pendekatan antara dai dan mad'u agar lebih enak untuk menyampaikan dakwahnya, lebih terbuka gitu. Nah, pendekatan dakwah adalah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam agar masyarakat bisa hidup lebih baik, rukun, dan bermoral. Nah, secara umum ada 6 pendekatan utama dalam dakwah. Yang pertama itu pendekatan sosial atau dakwah bil hal. Nah, pendekatan ini dilakukan melalui tindakan nyata seperti kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya itu membantu masyarakat berkembang, saling tolong-menolong, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Nah, ada juga pendekatan pendidikan. Pendekatan ini dilakukan melalui sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Tidak hanya mendekatkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter umat yang mulia serta berkarakter moral yang baik. Nah, yang ketiga kemudian ada pendekatan budaya. Nah, ini dengan memanfaatkan budaya lokal seperti seni, tradisi, dan bahasa. Jadi, dakwah lebih mudah diterima. Contohnya melalui metode dakwah Wali Songo yang menggunakan budaya Jawa. Nah, selanjutnya ada pendekatan politik. Rasulullah SAW mencontohkan dakwah melalui pemerintahan ketika membangun masyarakat Madinah. Nah, pendekatan ini dapat berupa penerapan nilai Islam dalam sistem negara atau memperkuat
moral masyarakat tanpa harus menjadikan negara berbasis agama. Nah, kemudian ada pendekatan personal atau faradiyah. Nah, dakwah ini dilakukan secara langsung kepada individu. Nah, pendekatan ini lebih mendalam karena pendakwah bisa memahami kebutuhan pribadi seseorang dan membimbingnya secara dekat dan penuh perhatian lah. Jadi langsung secara individu antara dai dan penerima dakwahnya. Nah, kemudian ada pendekatan kelompok atau jam'iyah. Nah, dakwah dalam pendekatan ini dilakukan bersama-sama melalui pengajian, ceramah, atau kegiatan organisasi lainnya. Nah, pendekatan ini mampu menjangkau lebih banyak orang, memperkuat ukhuwah, serta membangun identitas dalam masyarakat. Jadi agar lebih terasa kekeluargaannya. Nah, untuk menyampaikan dakwah pastinya diperlukan etika atau moral yang baik. Nah, untuk etika sendiri itu adalah aturan tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam berperilaku. Aturan ini berasal dari kebiasaan dan nilai yang berlaku di masyarakat. Etika membantu kita bersikap sopan, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Nah, kalau di dalam Islam, etika itu disebut sebagai akhlak atau yaitu perilaku baik yang diajarkan agama. Nah, nilai-nilai ini dijaga dan diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam dakwah itu ada etika bagi dai pendakwah seperti asidik, yaitu jujur atau benar. Nah, seorang dai harus memiliki sifat jujur. Dan ada as-sabar. Para dai itu harus sabar dalam menyampaikan dakwahnya, mengajarkan. Nah, kemudian ada ar-rahmah atau kasih sayang. Seorang dai ini harus menyebarkan kasih sayang di depan orang lain agar lebih terasa pendekatannya, kekeluargaannya. Kemudian ada tawadu atau rendah hati, itu sifat yang harus dimiliki atau etika yang harus dimiliki seorang dai. Kemudian ada juga nih amanah atau dapat dipercaya. Nah, ini sifat dasar yang wajib dimiliki seorang dai, bahkan menjadi ciri utama bagi para nabi dan rasul. Nah, kemudian gak cuma etika bagi dai aja nih, ada bagi mad'u atau pendengar dakwah, seperti etikanya tuh seperti menghormati dai sebagai guru dan pembimbingnya, terus memperhatikan dan mendengarkan apa yang telah disampaikan, terus bersabar dalam proses menimba ilmu tersebut, kemudian menjaga sopan santun dan ketertiban dalam majelis ilmu, kemudian juga mengemukakan kritik atau pendapat dengan cara yang santun dan beretika. Nah, jadi kesimpulannya, dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mengajak kepada kebenaran dengan cara yang lembut dan bijaksana sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, dakwah itu nggak hanya lewat ucapan atau tulisan, tetapi juga melalui teladan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, dakwah perlu strategi atau metode dan etika yang baik agar mudah diterima dan membawa perubahan baik di dalam masyarakat. Nah, lembaga-lembaga dakwah seperti LDII, NU, dan Muhammadiyah memiliki peran besar dalam menyebarkan nilai Islam dan lembaga-lembaga dakwah seperti LDII, NU, dan Muhammadiyah itu memiliki peran besar dalam menyebarkan nilai Islam melalui pendidikan, sosial, budaya, bahkan politik atau ekonomi. Nah, sepanjang sejarah dakwah itu menjadi kekuatan penting dalam membangun peradaban Islam yang berakhlak, berilmu, dan adil. Nah, bila dakwah dilakukan dengan hikmah dan cara yang santun, masyarakat pasti akan menjadi lebih beriman, bertakwa, dan saling menghormati. Ya, mungkin cukup sekian ilmu yang bisa saya sampaikan. Karena kita masih sama-sama belajar, jadi semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.